Hari kiamat, satu istilah yang sering kita dengar, bukan? Tapi, apa sih sebenarnya yang kita bayangkan ketika mendengar kata itu? Mungkin kita membayangkan langit yang gelap, suara petir yang menggelegar, atau mungkin juga bumi yang bergetar. Nah, kali ini kita akan membahas tentang hari kiamat berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW. Siap-siap, ya. Ini akan menjadi perjalanan yang mendebarkan. Pertama-tama mari kita mulai dengan pemahaman dasar. Dalam Islam, hari kiamat adalah hari di mana seluruh umat manusia akan dibangkitkan dan dihisap atas segala amal perbuatan mereka di dunia. Ini bukan hanya sekadar cerita, tapi merupakan bagian dari rukun iman yang harus diyakini oleh setiap muslim. Dalam hadis, Nabi Muhammad SAW menjelaskan beberapa tanda-tanda yang akan terjadi menjelang hari kiamat. Salah satu tanda yang paling sering disebutkan adalah munculnya Dajjal. Siapa sih Dajjal ini? Dajjal adalah sosok yang akan muncul sebagai penipu besar, membawa kebohongan dan fitnah ke seluruh dunia. Bayangkan, di tengah kehidupan kita yang sudah penuh dengan informasi dan berita yang kadang sulit dipastikan kebenarannya, muncul sosok yang mampu menipu banyak orang dengan mudah. Dajjal akan mengklaim dirinya sebagai Tuhan, dan banyak orang akan tertipu oleh pesonanya. Ini adalah peringatan bagi kita untuk selalu waspada dan tidak mudah percaya pada segala sesuatu yang tampak menggiurkan. Setelah Dajjal, ada juga tanda-tanda lain yang akan menyusul. Misalnya, munculnya Ya'juj dan Ma'juj, dua bangsa yang akan membawa kerusakan di bumi. Dalam hadis, Nabi Muhammad SAW menggambarkan mereka sebagai makhluk yang sangat banyak dan sangat kuat. Mereka akan menyerang dan menghancurkan segala sesuatu yang ada di hadapan mereka. Ini mengingatkan kita akan pentingnya persatuan dan kekuatan umat manusia untuk menghadapi tantangan besar yang mungkin datang di masa depan. Selanjutnya, kita juga tidak bisa melupakan tentang terjadinya gempa bumi yang dahsyat. Dalam hadis, Nabi menjelaskan bahwa akan ada gempa yang sangat hebat yang akan mengguncang bumi. Bayangkan, kita yang biasa hidup di tempat yang nyaman dan tenang, tiba-tiba bumi bergetar dan segala sesuatu di sekitar kita hancur. Ini adalah gambaran yang sangat menakutkan, tetapi disinilah letak pentingnya iman dan keteguhan hati. Ketika segala sesuatu di sekitar kita hancur, hanya iman yang bisa menjadi penopang kita. Kemudian, ada juga tanda-tanda lain, seperti munculnya asap yang besar dan gelap yang akan menutupi bumi. Asap ini akan membuat banyak orang merasa tercekik dan sulit bernapas. Dalam situasi seperti ini, kita akan merasakan betapa rapuhnya kehidupan ini. Semua yang kita anggap kuat dan kokoh bisa hancur dalam sekejap. Ini adalah pengingat bagi kita untuk tidak terlalu terikat pada dunia dan harta benda, karena semua itu bisa lenyap kapan saja. Setelah semua tanda-tanda itu, kita memasuki fase akhir dari hari kiamat. Di sini, setiap manusia akan dibangkitkan dari kuburnya. Kita akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mempertanggungjawabkan segala amal perbuatan kita. Bayangkan semua yang kita lakukan baik dan buruk akan diperlihatkan kembali. Ini adalah momen yang sangat menegangkan, bukan? Dalam hadis, Nabi Muhammad SAW menggambarkan bagaimana setiap orang akan merasa sangat takut dan cemas. Namun, bagi mereka yang beriman dan beramal saleh, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kabar gembira dan menjanjikan surga. Satu hal yang perlu kita ingat adalah, hari kiamat bukan hanya tentang akhir dari segalanya. Ini juga merupakan awal dari kehidupan yang baru. Bagi mereka yang beriman, hari kiamat adalah pintu menuju kebahagiaan abadi di surga. Namun bagi mereka yang ingkar dan berbuat zalim, hari kiamat adalah hari penyesalan yang tiada akhir. Ini adalah momen di mana kita akan melihat keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara sempurna. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kita kecuali amal perbuatan kita sendiri. Jadi, apa yang bisa kita ambil dari semua ini? Pertama, pentingnya untuk selalu berbuat baik dan menjauhi keburukan. Setiap tindakan kita di dunia ini akan berpengaruh pada kehidupan kita di akhirat. Kedua, kita harus selalu waspada dan tidak mudah terpengaruh oleh fitnah dan kebohongan, terutama di era informasi seperti sekarang. Ketiga,
Kita perlu memperkuat iman kita agar tetap teguh di tengah berbagai ujian yang mungkin datang. Hari kiamat adalah sesuatu yang pasti akan terjadi. Kita tidak tahu kapan, tetapi yang pasti, kita harus bersiap-siap. Mari kita gunakan waktu yang ada untuk berbuat baik, meningkatkan iman, dan memperbaiki diri. Dengan begitu, kita bisa menghadapi hari kiamat dengan tenang dan penuh harapan. Ingat, hidup ini adalah ujian, dan hari kiamat adalah saat di mana kita akan melihat hasil dari ujian tersebut. Jadi, jangan hanya jadi penonton dalam kehidupan ini. Jadilah pelaku yang aktif, yang berusaha untuk menjadi lebih baik setiap harinya. Kita semua ingin mendapatkan tempat yang baik di akhirat, bukan? Mari kita berdoa dan berusaha agar kita termasuk dalam golongan orang-orang yang selamat di hari kiamat. Semoga kita semua bisa bertemu di surga kelak. Amin.